Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Aulia Purnama dari kelas PAI 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konflik antar siswa yang mempengaruhi proses pembelajaran. Konflik merupakan suatu hal yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari, tentunya dalam lingkungan sekolah sekalipun. Nah, setiap siswa tentunya juga memiliki kepribadian, latar belakang dan pemikiran yang berbeda-beda. Nah, perbedaan inilah yang tentunya dapat memicu kesalahpahaman dan menjadi terjadinya konflik. Melalui presentasi ini saya akan membahas setidaknya tentang faktor penyebab konflik, dampak yang ditimbulkan, serta strategi apa sih yang sebenarnya dapat diterapkan untuk mencegah adanya konflik antar siswa ini. Sekolah merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan dan interaksi sosial. Dalam lingkungan sekolah, siswa tidak hanya belajar mengenai materi pelajaran, tetapi juga belajar komunikasi dan bekerja sama serta menghargai satu sama lain. Namun, dalam kenyataannya tidak semua interaksi itu dapat berjalan dengan baik. Terkadang terjadinya perselisihan akibat perbedaan pendapat, kesalahpahaman, saling mengejek, ataupun persaingan yang tidak sehat. Konflik tersebut bisa terjadi antara dua siswa ataupun antar kelompok siswa. Contohnya terdapat dua kelompok siswa yang saling mengejek di media sosial. Permasalahan yang awalnya kecil kemudian terbawa hingga lingkungan sekolah hingga menyebabkan pertengkaran. Ya, akibatnya suasana sekolah itu menjadi atau suasana kelas itu menjadi tidak nyaman dan tentunya siswa tidak akan berkonsentrasi dalam proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran itu dapat terganggu. Nah, ada beberapa faktor yang membuat konflik antar siswa itu terjadi. Ya, yang pertama itu seperti perbedaannya karakter dan kepribadian. Tentunya setiap siswa itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada mungkin yang mudah bergaul, ada yang susah untuk bergaul, ada yang mudah tersinggung. Beda-beda lah setiap siswa itu. Nah, terkadang perbedaan ini yang justru menimbulkan gesekan demi gesekan dan akhirnya menimbulkan konflik antar siswa. Yang kedua adalah kesalahpahaman dalam komunikasi. Banyak konflik yang bermula dari perkataan atau mungkin tindakan yang disalahartikan oleh pihak-pihak lain. Komunikasi yang kurang baik ini tentunya dapat menyebabkan munculnya prasangka buruk atau pertengkaran antara siswa satu dan siswa yang lainnya sehingga dapat memicu adanya konflik. Yang ketiga, faktor yang dapat menyebabkan konflik itu adalah persaingan. Persaingan antar siswa maupun itu dalam bidang akademik atau mungkin pergaulan. Nah, persaingan dalam akademik sebenarnya itu dapat memberikan dampak positif ya. Tapi jika dilakukannya secara sehat. Nah, jika persaingan itu dilakukan dengan rasa iri atau mungkin dengan rasa tidak suka terhadap keberhasilan orang lain, maka persaingan itu dapat menjadi sebuah konflik tentunya antar siswa. Nah, yang keempat itu adalah kurangnya siswa dalam mengendalikan emosi. Siswa yang belum mampu mengontrol emosinya tentu cenderung menjadi mudah marah dan mengambil keputusan secara spontan tanpa mempertimbangkan apa sih akibatnya kalau misalkan aku melakukan ini, atau apa sih akibatnya kalau saya marah-marah terhadap orang lain. Nah, ketika ada siswa yang tidak mampu mengontrol emosinya lalu misalkan mereka marah-marah terhadap siswa lain, nah itulah yang dapat memicu konflik karena mungkin si siswa yang dimarahi itu tidak terima atau mungkin tidak merasa bersalah dan ujung-ujungnya ya terjadi konflik. Kelima, faktor penyebab konflik itu adalah pengaruh lingkungan media sosial karena tentunya
konflik itu tidak hanya terjadi secara langsung, tapi juga bisa melalui media sosial. Nah, konflik antar siswa ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap proses pembelajaran, karena bagi siswa yang terlibat konflik, mereka biasanya sulit untuk berkonsentrasi saat mengikuti pelajaran. Jadi mereka lebih memikirkan konflik yang sedang terjadi kepada mereka daripada memikirkan materi yang telah guru sampaikan. Selain itu, konflik juga dapat menurunkan motivasi belajar, jadi siswa itu kurang bersemangat untuk mengikuti kegiatan kelas, eh, merasa tidak aman, tidak nyaman, dan tertekan. Nah, dampak lainnya juga adalah terganggunya suasana belajar. Karena terjadinya konflik, siswa lain yang tidak terlibat sebenarnya dalam konflik tersebut menjadi ingin ikut-ikutan. Mereka menjadi ingin eh, ikut campur terhadap konflik tersebut sehingga kondisi kelas menjadi tidak kondusif lagi. Nah, sebenarnya konflik antar siswa ini juga merugikan terhadap pembelajaran. Karena misalkan contoh, pelajaran matematika ini harusnya berjalan selama 60 menit. Nah, sedangkan si guru menasehati murid yang sedang berkonflik ini selama 30 menit. Otomatis waktu belajar matematika itu terpotong 30 menit karena adanya konflik ini. Pembelajaran yang efektif memerlukan lingkungan belajar yang aman, tentunya nyaman dan kondusif. Lingkungan yang positif akan membantu siswa itu lebih fokus dalam belajar dan berinteraksi dengan baik. Nah, konflik antar siswa ini menunjukkan adanya hambatan dalam interaksi sosial yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Nah, dalam kasus ini, guru juga tidak hanya bertugas menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa menyelesaikan masalah secara bijaksana. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat dilakukan dalam pencegahan konflik antar siswa ini adalah cooperative learning. Nah, dalam strategi ini, siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Melalui kerja kelompok, siswa juga dapat belajar berkomunikasi, berbagi tugas, dan menghargai pendapat satu sama lain. Nah, selain itu, guru dapat menggunakan metode diskusi kelompok karena dengan kegiatan diskusi ini dapat melatih siswa untuk menyampaikan pendapat dengan baik serta menghargai perbedaan pendapat orang lain. Nah, guru juga dapat menginteraksikan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran seperti nilai-nilai toleransi, tanggung jawab, kerjasama, dan saling menghargai satu sama lain. Strategi lainnya adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan refleksi diri. Dengan adanya refleksi diri ini, siswa dapat memahami kesalahan apa yang telah mereka lakukan dan belajar memperbaiki sikap mereka. Nah, melalui berbagai strategi tersebut, konflik ini tidak hanya diselesaikan tetapi juga dijadikan sebagai sarana pembelajaran untuk membentuk karakter siswa yang lebih baik. Berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa konflik antar siswa ini merupakan salah satu masalah yang mempengaruhi proses pembelajaran. Konflik dapat muncul karena beberapa faktor seperti perbedaan karakter, kesalahpahaman, dan persaingan yang kurang sehat. Konflik yang tidak ditangani dengan baik dapat menurunkan konsentrasi, motivasi, serta prestasi siswa. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang mampu membangun kerjasama, komunikasi yang sehat, dan sikap saling menghargai. Nah, sebagai rekomendasi, guru memerlukan pembelajaran yang kooperatif untuk memperkuat pendidikan karakter siswa serta melakukan pendampingan kepada siswa yang mengalami konflik.
Nah, dengan demikian, lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif itu dapat terwujud. Mungkin sekian presentasi atau mungkin penjelasan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Tentunya di sini saya masih belajar dan kita sama-sama ingin belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.